Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Senin 23 Maret 2026. Bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan penghakiman massal terhadap perempuan yang kedapatan berzina bermaksud menjadikan perempuan itu sebagai tontonan. Sebaliknya, Yesus dengan kasih dan pengampunannya mengubah tontonan itu menjadi tuntunan. Ia menuntun orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang buta mata hatinya untuk menyadari bahwa mereka juga berdosa, sehingga sama sekali tidak pantas untuk menghakimi dan menghukum sesama yang berdosa. Yesus juga menuntun si wanita yang kedapatan berzina untuk melihat kerahiman Tuhan yang tidak menghukumnya tetapi mengampuninya. Dengan pengampunannya itu, berarti Yesus juga menuntunnya untuk menapaki hidup baru, yakni hidup dalam kasih yang memampukannya untuk memperbaiki diri terus-menerus dengan menghindari perbuatan dosa. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon berkat dan rahmat Tuhan agar kita mampu melihat dan mengikuti tuntunan Tuhan yang membawa kita pada hidup yang lebih baik, teristimewa menyongsong Hari Raya Paskah yang semakin mendekat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.